Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 22. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Lanjut halaman 23. Ayo membaca. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Bawahnya, ayo diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Tuliskan hasilnya pada tempat yang disediakan. Yang pertama, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Karena lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah, sehingga mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pantai, dataran rendah maupun di dataran tinggi pun berbeda. Lanjut halaman 24. Nomor 2. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian, di mana masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sementara penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Nomor 3, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sementara petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Pekerja jasa merupakan orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contohnya dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Lanjut halaman 25. Ayo mengamati. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 siswa.
Pilihlah teman yang tempat tinggalnya dekat dengan rumahmu. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu, apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan. Amatilah pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitarmu. Buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu. Buatlah seperti contoh berikut. Kemudian kumpulkan hasilnya kepada guru. Nah, laporan hasil pengamatan, alternatif jawabannya misalnya seperti ini ya. Nama Ani, kelas 4 SDN 1 Taman Sari, alamat Boyolali. Nama daerah tempat tinggalku Jawa Tengah, tempat tinggalku termasuk daerah dataran rendah. Mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalku, petani, pedagang, peternak, buruh, dan pegawai kantoran. Transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku, motor dan mobil. Kesenian di lingkungan tempat tinggalku, seni musik tradisional. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini Nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Bacalah cerita berikut. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya. Lanjut halaman 27. Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama. Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka berlimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali, sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun jadi berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Lanjut halaman 28. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang.
Jawablah pertanyaan berikut, kemudian bacakan hasil tulisan jawabanmu di depan kelas. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Suami, istri, dan penduduk. Nomor 2, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan. Pengarang dan pengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Nomor 3, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Pentingnya bersedekah. Semakin banyak bersedekah, maka semakin bertambah banyak pula rezeki yang diperoleh. Lanjut halaman 29. Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Ayo berlatih. Amatilah gambar di atas. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Keragaman yang terdapat pada gambar adalah keragaman fisik pada setiap individu. Ada yang tua, muda, ada yang berambut panjang, pendek, ada laki-laki, ada perempuan, dan lainnya. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Lanjut halaman 30. Ayo mengamati. Nomor 1, amatilah keragaman fisik dalam keluargamu. Yang kedua, lengkapi tabel berikut sesuai hasil pengamatanmu. Nomor 1, anggota keluarga ayah warna kulit. Misalnya, ayah memiliki warna kulit hitam, tinggi badan 175 cm, berat badan 70 kg, bentuk wajah bulat, rambutnya hitam cepak, hidungnya mancung, suara besar atau bass, matanya besar dan berwarna hitam. Ibu memiliki warna kulit putih, tinggi badan 160 cm, berat badan 53 kg, bentuk wajah oval, rambutnya hitam panjang, hidungnya pesek, suaranya melengking, matanya sipit dan berwarna hitam. Aku memiliki warna kulit putih, tinggi badan 157 cm, berat badan 47 kg, bentuk wajah oval, rambut hitam sebahu, hidung mancung, suara melengking, mata besar, dan berwarna hitam. Kakak memiliki warna kulit sawo matang, tinggi badan 165 cm, berat badan 60 kg, bentuk wajah kotak, rambut hitam cepak, hidung mancung, suara dewasa, mata besar dan berwarna hitam. Tulislah kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Keragaman fisik yang terdapat pada keluargaku yakni memiliki warna kulit, tinggi badan, dan berat badan yang berbeda. Bawahnya, ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu menyikapi keragaman yang ada? Jelaskan alasannya. Hari ini aku telah belajar tentang mata pencaharian masyarakat desa dan kota, cerita asal mula Bukit Catu, dan keragaman fisik di keluargaku. Keluargaku dalam menyikapi sebuah keragaman adalah saling menghargai antar anggota keluarga tanpa melihat perbedaan, saling mendukung tanpa melihat perbedaan, serta sama-sama menjadikan keberagaman tersebut menjadi persatuan dan keunikan di lingkungan keluarga agar suasana dalam keluarga menjadi harmonis, aman, dan tentram. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Lakukan wawancara kepada kedua orang tuamu.
Tanyakan mengenai cerita rakyat yang ada di daerahmu. Tulislah ceritamu dalam buku tugas. Bacakan hasilnya di depan teman-temanmu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.